subuh, wabil khusus kepada Kiai Haji Anang Asyari, Romo Profesor Kiai Haji Subandi Nur Muhammad, Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunaryo. Semoga beliau-beliau semuanya Allah berkahi usianya dengan panjangnya serta sehatnya, juga rizkinya dan keistiqomahan untuk bisa bersama Syekh Mursyid. Amin, amin ya rabbal alamin. Para kiai, para alim, para ustadz, Bunda Haya dan Prof. Prihatno dan seluruh petugas manakib online internasional Ba'da Subuh, serta pemangku manakib ikhwan akhwat semuanya, jamaah manakib online internasional Ba'da Subuh. Semoga dimudahkan rizki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah, tugas para rasul ialah menyeru dan membentuk manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mengajak untuk membentuk kepribadian manusia agar tunduk dan mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tugas dan peranan ini dilaksanakan oleh para rasul terhadap umatnya masing-masing. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun melaksanakan terhadap seluruh manusia. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerunya. Sembahlah Allah dan jauhilah taugut. Jauhilah taugut itu. Manakala di antara umat itu ada orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakannya atau mendustakan rasul-rasul. Al-Quran telah mengarahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendidik hati, pikiran, perasaan, tingkah laku, dan akhlak manusia ke paras yang lebih tinggi dan mulia. Seterusnya membentuk umat dan membina. Itulah hakikat Rasul diutus. Itulah contoh terbesarnya. Hasil dari karunia Allah tersebut, wabil khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah terbukti mengubah corak hidup manusia yang serba pincang kala itu kepada corak hidup yang sempurna, aman, damai, bahagia, dan bercahaya di bawah sistem yang dituntunkan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memainkan peranan yang utama dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, apabila kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun patut untuk berpikir sejenak untuk bisa memikirkan siapa daripada penerus risalah daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita telah meyakini dan merasakan bahwa kita telah dipertemukan dengan Syekh Mursyid sebagai wujud penerus daripada risalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh mengamalkan amalan yang tidak dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun sering disampaikan oleh guru mursyid kita. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, disitulah timbul beberapa pertanyaan. Saudara telah mengamalkan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal-amalan yang soleh. Tetapi kenapa akhlaknya masih belum bagus juga? Masih banyak hal-hal yang semestinya yang telah dituntunkan oleh Kanjeng Nabi. Ternyata Abah pernah menyampaikan, yang sudah baik hatinya, tapi belum baik amalnya, tinggal bagusin amalnya. Dalam bagian lain, Abah pernah menyampaikan, yang sudah baik hatinya, belum sholatnya, hatinya sudah bagus, tinggal perbaiki sholatnya. Dan yang sudah bagus sholatnya, walaupun sampai hitam jidatnya gitu, tapi perilakunya belum, akhlaknya belum, tinggal perbaiki akhlaknya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, untuk memperbaiki hal tersebut, jadi untuk melemaskan hati kita yang keras sehingga kita belum memiliki akhlakul karimah, makanya kita memiliki dua alat. Yang pertama adalah zikir yang besar. Yang kedua adalah zikir yang tidak terdengar oleh orang lain. Saya mursyid menyampaikan, yang satu zikir riya, yang satu adalah zikir ikhlas. Yang dimaksud zikir riya di sini adalah zikir yang kedengaran oleh manusia, terlihat oleh manusia. Tapi karena di dalamnya ada zikir ikhlas, zikir itu, zikir riya itu menjadi bagian daripada zikir ikhlas. Syahadat ikhlas, sholat ikhlas, zakat puasa ikhlas, kebawa oleh yang tak terlihat, yaitu zikir ikhlas tersebut. Yang kita kenal dengan zikir khafi atau zikir qalbu. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Yang terdekat adalah kita dengan menteladani daripada Syekh Mursyid kita. Yang jelas, beliau mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita memberikan tauladan, memberikan contoh yang kadang sering menjadi bahan candaan oleh kita-kita semua. Mas, istri berapa mas? Ya, satu. Kalau satu itu bukan istri, itu namanya iswan. Kalau istrinya dua, istu. Nah, kalau tiga baru istri. Itu kadang sering menjadi bahan candaan. Kalau kita mengikuti Syekh Mursyid, beberapa kali telinga ini mendengar dari Syekh Mursyid. Mun hayang bingung mah, nyandung. Siapa yang pingin bingung, ya nyandung. Bukan berarti akhirnya kita sebagai ikhwan tidak boleh mengamalkan apa yang tertera dalam kandungan tuntunan Al-Quran yang membolehkan menikah lebih daripada dua, tiga. Tetapi ternyata kita sebagai murid udah punya kaca, contoh, cerminan yang ada di diri Syekh Mursyid kita. Yaitu Syekh Mursyid tidak mencontohkan. Sehingga sering kita berkelakar atau bercanda atau saling memberikan nasihat di antara kita berpasangan. Jangankan 4 istri, membahagiakan 1 istri aja. Belum tentu bisa kita sebagai seorang murid. Jangankan kita adil kepada orang lain, kepada diri sendiri saja, kita belum bisa adil. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Syekh Mursyid mencontohkan kita ataupun menekankan kita tidak boleh ada kebengkahan. Dalam tanbih disebutkan, jangankan perpecahan, bengkah saja tidak. Jangankan berpecah, retak aja enggak. Disinilah pelajaran yang saya dapatkan. Kita kadang sering mendapatkan, kalau bahasa Sundanya, pagetrok jeung nu deket. Kita akan terjadi semacam problema perselisihan itu dengan orang-orang terdekat kita. Nah, orang-orang terdekat kita, salah satunya adalah pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita. Disitulah kita letak untuk bisa menjaga. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, tugas untuk mengemban sebagai pengisi di acara manakib, khidmat ilmiah, itu bagi saya tidak mudah. Karena otomatis setelah kita melakukan tugas tersebut, pasti ada kritikus terdekat, yaitu pasangan kita, memberikan tuntunan, memberikan arahan. Walaupun arahan itu diberikan berulang-ulang, kita pun akhirnya mengupgrade, terus memperbaiki. Itulah letaknya kita sebagai seorang suami bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh istri kita. Ya karena
di sini punya pengalaman, nggak mudah Pak. Punya istri seorang pengacara, seorang dosen. Kita punya dalil 3, dia udah punya dalil 11. Ya, Alhamdulillah demi kebaikan dan yang dituntunkan oleh Syekh Mursyid, kita harus bisa menyenangkan istri. Dan memang benar, istri itu pasti akan memberikan motivasi kepada pasangannya. Makanya kita jangan merasa alergi sebagai seorang suami untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh istri kita. Apalagi istri kita sama-sama murid daripada Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebagai murid Syekh Mursyid, sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengambil suri tauladan akhlak mulia yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak mulia itu akan muncul dengan sendirinya andaikan kita bisa mengolah hati kita dengan mudawamah zikrullah, istiqomah zikrullah, kalimat la ilaha illallah. Intinya, kurang lebihnya, andaikan akhlak-akhlak mereka itu belum baik, intinya kurang zikirnya, kurang zikirnya, kurang mengamalkan zikir la ilaha illallahnya. Dan mursyid telah menuntunkan untuk kita mengamalkan zikir ikhlas, zikir khafi, yang selalu kita amalkan kapanpun, dimanapun. Jangankan sedang sholat, jangankan sedang ibadah, sedang kegiatan-kegiatan yang di luar ibadah yang lainnya pun, mau masak, mau mengajar, mau ke sawah, apapun itu, mau di pasar, kita terus mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir ikhlas tersebut, zikir yang tidak terlihat, yaitu zikir qalbu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.